kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Itu katanya tidak terbantahkan. Dan yang menariknya juga mereka itu sangat optimis bahwa permohonan dan dalil-dalil yang mereka ajukan, yang mereka kemukakan itu akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan harapan ujungnya itu nanti ada pemilu ulang setelah ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024 ini. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak untuk menyimak sebuah pernyataan dari Refly Harun yang merupakan salah seorang tim kuasa hukum dari pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, yang pada tanggal 1 April kemarin dia menyatakan bahwa kecurangan pemilu itu ketika mereka bersama tim kuasa hukum menyuguhkan, mendalilkan adanya satu bentuk kecurangan yang terselenggara pada pemilu 2024 ini. Beliau menghadirkan satu wacana di dalam Mahkamah Konstitusi yang mereka gugat itu bukan pada aspek angka-angka yang hanya berkutat pada wilayah numerik atau angka-angka saja, karena Mahkamah Konstitusi yang selalu diwacanakan oleh tim kuasa hukum mereka, Mahkamah Konstitusi mengadili bukan juga pada aspek yang sifatnya adalah pada hal-hal angka-angka, sehingga dengan adanya itu selalu ada wacana mahkamah kalkulator katanya. Tetapi yang digugat itu lebih substansif, lebih esensial, yang mana gugatannya atau dalil dari mereka itu adalah pemilu ini curang dan melanggar konstitusi, pencalonan Gibran menabrak etika-etika demokrasi dan melanggar konstitusi dan lain sebagainya. Ini selalu yang diwacanakan oleh tim kuasa hukum paslon nomor urut 1. Pada video kali ini saya ingin mengajak kalian ini untuk melihat pernyataan Refly Harun terkait dengan apa yang barusan saya sampaikan. Berikut ini videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kawan-kawan semua, kami hari ini sangat bahagia, sangat senang karena paling tidak bukti bahwa pemilu ini curang itu makin terlihat, makin kentara, ya. Kecurangannya bermacam-macam, mulai dari pencalonan Gibran, mulai dari soal bansos, soal IT dan lain sebagainya. Dan sesungguhnya tidak ada bantahan yang signifikan. Bahkan tadi Prof. Yusril menanyakan sesuatu yang saya sampai surprise, kok Yusril bisa tanya begitu. Gimana kalau MK sekali lagi tidak hanya berkutat pada angka-angka? Kenapa? Karena dari awal kami mengatakan tidak mungkin kami mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, ya. Kalau kita mempermasalahkan angka yang didapat dari hasil kecurangan, itu sama saja kita mengakui kecurangan itu sendiri. Karena itu kita bergerak pada hal yang jauh lebih substantif. Apa itu? Yaitu pemilu ini curang, pemilu ini melanggar konstitusi, bahkan mengkhianati konstitusi dan melanggar prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Terutama kata bebas, jujur dan adil. Dan sampai hari ini yang didalilkan oleh 01 itu belum bisa dibantah, ya. Dan dari pernyataan yang disampaikan oleh Refly Harun itu ada diksi yang menarik, bahwa apa yang mereka dalilkan, apa yang mereka gugat itu katanya tidak terbantahkan oleh kuasa hukum pihak terkait, yaitu oleh pasangan nomor urut 2 yang dinahkodai oleh tim kuasa hukum. Ada di situ ada Hotman Paris dan juga ada Yusril Iza Mahendra dan lain seterusnya. Di situ mereka apa yang kemudian dengar pernyataan yang didalilkan oleh tim kuasa hukum nomor urut 1 itu katanya tidak terbantahkan. Dan yang menariknya juga mereka itu sangat optimis bahwa permohonan dan dalil-dalil yang mereka ajukan, yang mereka kemukakan itu akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dengan harapan ujungnya itu nanti ada pemilu ulang
setelah ada putusan resmi dari Mahkamah Konstitusi terkait dengan hasil sengketa Pilpres 2024 ini. Nah, kira-kira dari hal ini, gimana menurut teman-teman? Lihat dari pernyataan klaim-klaim seperti itu, siapa yang kemudian permohonannya dikabulkan atau justru ditolak dan akan memenangkan persengketaan hasil Pilpres 2024 ini yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi. Silakan teman-teman sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.